Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Asgab Sadikin Sokan, NIM 1703030064, kelas B semester 7, dosen wali Dr. Andus Yosef Eji Lahut MSI, program studi Fakultas Ilmu Sosial, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020-2021. Pada tugas kelima Sosiologi Terapan ini, saya akan membahas tentang sains dan teknologi dalam masyarakat. Langsung saja pada bagian pertama, sains adalah politik atau teknologi adalah sosial, kekhawatiran, konsep, dan pertanyaan. Saat fajar abad ke-21, sains dan teknologi adalah keunggulan utama, tures kehidupan orang di seluruh dunia. Baik itu tes kesehatan diterima oleh orang yang dicintai, ancaman terhadap pekerjaan yang timbul oleh mekanisasi atau komputerisasi, pabrik kimia di lingkungan seseorang, atau kebijakan tentang pemanasan global. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan teknologi besar dan kecil di Bhopal, India. Technoscience adalah ciri hidup kita, baik kita bekerja di industri susu, coba di Vermont, industri komputer di Jepang, atau industri pakaian jadi di Korea. Tentu saja tergantung pada lokasi kami akan terpengaruh secara berbeda, cara yang tepat, tetapi kita akan terpengaruh semua sama. Kewarganegaraan di dunia teknoscientific ini menurut kita untuk belajar memahami masalah yang diangkat oleh lingkungan kita. Kita harus memelihara pembangunan alat yang akan memungkinkan kami untuk terlibat dalam pemahaman kritis tentang perkembangan di ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari buku ini adalah untuk menyediakan seperangkat itu alat konsep penting untuk penilaian, menyiratkan bahwa ini adalah satu-satunya konsep yang dapat digunakan untuk terlibat secara analitis dalam dunia sains dan teknologi. Mereka adalah satu lensa yang digunakan untuk mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi praktik dan produk technoscience. Konsep yang saya uraikan berguna untuk saya. Saya percaya mereka meyakinkan dan menarik. Beberapa pembaca mungkin merasakan sama, tapi buku ini akan dianggap sukses jika argumen saya sampaikan halaman-halaman berikut ini mendorong pembaca untuk memikirkan tentang sains dan teknologi berbeda. Apakah mereka setuju atau tidak dengan pendekatan saya untuk mengatakan bahwa buku ini tentang penyediaan alat untuk melihat sains dan teknologi agak menyesatkan? Nyatanya, hanya di satu bagian saja bab apakah saya sebenarnya secara eksplisit memaparkan jenis-jenis konsep orientasi itu. Saya gunakan dalam berpikir tentang technoscience ini didahului dengan diskusi tentang mengapa begitu sulit bagi orang-orang, terutama orang Amerika, untuk berpikir secara ikal tentang sains dan teknologi. Sisa dari buku ini menggunakan konsep-konsep ini dalam beberapa diskusi kasus-kasus berbeda yang berhubungan dengan masalah sains dan teknologi. Dalam bab 2, Chedin's Database, Biotechnology and Agriculture, saya mempertimbangkan seberapa baru perkembangan bioteknologi mempengaruhi organisasi sosial, agribisnis, budaya. Di perkembangan bioteknologi mempengaruhi organisasi sosial, di sini saya memberi perhatian khusus pada pertanian dan hubungan antara pertanian dan agribisnis. Di antara teknologi spesifik yang saya anggap sidar adalah tanaman tahan herbisida yang disebut teknologi terminator, hormon pertumbuhan sapi, rekombinan atau somatropin sapi, dan genetik, penggunaan Bacillus thuringiensis yang direkayasa secara berkala. Selain itu, saya mengeksplorasi jalannya di mana kontroversi publish atas bioteknologi pertanian telah terjadi dibingkai oleh pendukung dan penentang teknologi. Kemudian pada yang kedua, menyerahkan debat atau bioteknologi dan pertanian. Ekonomi Amerika Serikat dan global berada di tengah-tengah transformasi besar-besar. Garis besar lengkap dari ekonomi baru yang akan muncul sama sekali tidak pasti, tetapi beberapa karakteristik sentral dari ekonomi baru jelas. Banyak negara di belahan bumi utara yang menjauh dari fondasi pasca Perang Dunia Kedua, mereka di industri barat. Dan hingga sampai saat
sampai batas tertentu, perusahaan cerobong asap yang tersisa sedang menggantikan modal produksi dengan berbagai bentuk organisasi yang fleksibel. Banyak pekerja tidak terampil yang sedang dikerjakan ke negara-negara di belahan bumi selatan. Pada saat yang sama, sedang dikerjakan ke negara-negara di belahan bumi selatan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan lainnya, negara-negara barat, semakin bergeser ke teknologi tinggi, pengetahuan, mode produksi intensif, industri yang ditampilkan secara sentral. Dalam hal ini, ekonomi baru adalah teknologi informasi dan bioteknologi. Kedua mesin pertumbuhan ekonomi ini memiliki arti yang berbeda bagi negara, mencoba di utara dan selatan. Untuk negara-negara industri tinggi, sementara penciptaan melihat perpecahan kelas sosial baru. Sektor-sektor ini menjanjikan peningkatan ekonomi, efisiensi, dan produktivitas. Mereka dapat mengurangi polusi, peningkatan keamanan transportasi, obat-obatan penyelamat nyawa, dan makanan baru. Untuk negara mencoba di selatan, keuntungan dari ekonomi yang baru kurang jelas. Perselisihan tentang kepemilikan bahan biologis penting untuk ekonomi revolusi sedang berlangsung. Kondisi kerja berbahaya di perusahaan milik Amerika Serikat atau perusahaan multinasional yang berbasis di Eropa, dan meningkatnya kesenjangan kekayaan dan akses ke teknologi baru. Visi optimis awan dari masa depan teknologi tinggi. Pertimbangan tentang dampak sosial yang luas dari pengetahuan baru yang muncul ekonomi tepi bisa mengisi beberapa volume. Dalam buku ini, saya akan mempertimbangkan sejumlah terbatas dari apa yang saya anggap sebagai beberapa dari masyarakat paling penting. Implikasi lain dari perkembangan terkini dalam tatanan dunia baru ini di dalam bab saya mulai dengan bioteknologi. Di sini sekali lagi topiknya sangat luas dan saya akan melakukannya membatasi diri pada pertimbangan bioteknologi pertanian. Bab ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Di bagian pertama, saya memberikan pengantaran umum diskusi ke bioteknologi dan struktur pertanian Amerika. Dalam bagian selanjutnya, saya membahas bagian perkembangan terkini dalam bioteknologi mempengaruhi organisasi sosial pertanian. Di sini, sebagian besar perhatian saya diarahkan pada perhatian dan hubungan antara pertanian dan agribisnis. Saya melihat terutama di Amerika Serikat dengan sedikit perhatian ke Eropa. Kemudian di yang ketiga, memikirkan ulang reformasi teknologi. Terperangkap World Wide Web. Menurut banyak analisis, kita berada di tengah revolusi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari 2 landasan baru kami ekonomi pasca industri. Saat ini penggunaan komputer adalah hal yang lumrah rumah, tempat kerja, dan sekolah. Banyak orang di negeri ini yang berselancar World Wide Web secara teratur. Dan mengingat fetisisasi teknologi kita, itu benar mungkin mengherankan bahwa ledakan teknologi informasi, gelembung investasi dalam beberapa tahun terakhir tidak meningkatkan skeptisisme publik tentang apa yang ditawarkan teknologi menurut New York 2013. Artikel Times, konsumen bukannya mengurangi, semakin berpaling ke semua jenis gadget dan layanan digital. Kamera pemutar musik, pemutar video disk, perangkat televisi tingkat lanjut, ponsel pesan instaning, email, belanja online, akses internet berkecepatan tinggi. Meskipun mungkin ada sedikit lebih banyak skeptisisme tentang manfaat informasi, teknologi perkawinan yang ada beberapa tahun lalu, ada yang meluas merasakan bahwa fenomena revolusioner ini akan menjadi solusi untuk sebuah arah masalah. Beberapa di antaranya belum kita sadari. Informasi teknologi akan, menurut para pendukung, meningkatkan produksi industrivitas, memfasilitasi peristiwa, meningkatkan penyampaian layanan sosial, mungkin layanan pendidikan untuk menjangkau tempat-tempat terpencil, meningkatkan pemerintah akuntabilitas, menyediakan data yang dibutuhkan untuk petani yang terisolasi, membantu perkembangan dunia masyarakat sipil, dan memobilisasi gerakan sosial. Tapi pra-optimis cyber ini kata-kata meluncur di atas realitas yang rumit. Dalam bab ini, saya berharap untuk menangkapnya beberapa kompleksitas itu dengan menekankan bahwa untuk memahami kemungkinan teknologi informasi baru, kita harus memperhatikan dunia ke dalam yang mereka masuki. Secara khusus,
saya menjelajahi 3 dimensi revolusi dalam teknologi informasi. Pertama, saya menganggap apa yang disebut kesenjangan digital komputer dan akses internet. Di sini saya memberikan analisis tentang cara-cara masuk komputer dan akses informasi yang dikelompokkan di berbagai sosial, kelompok dan wilayah. Selanjutnya, saya menganalisis penggunaan teknologi informasi di pendidikan. Dan akhirnya, saya mempertimbangkan apa arti teknologi informasi dan mungkin berarti bagi politik dan kehidupan sipil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat malam, Pak.